Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini bersama saya Suko Purnomo. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa sih dampak yang dihasilkan ketika kita memanen buah kelapa sawit jika kelapa sawit tersebut masih muda atau belum matang. Nah, di bagian sektor industri kita akan melihat bagaimana kualitas dari minyak kelapa sawit itu ditentukan dari dua faktor seperti yang saya bahas kemarin, yakni dari segi kualitas dan dari segi kuantitasnya. Tandan buah segar atau TBS dari proses pengolahan kelapa sawit tersebut yang nanti akan digunakan sebagai bahan baku di pabrik kelapa sawit dan nanti akan menghasilkan minyak berupa turunan pertama, yakni minyak CPO. Dari minyak CPO tersebut kita akan melihat karakteristik minyak tersebut yang nantinya dapat berpengaruh dan mempengaruhi dari hasil akhirnya. Karakteristik dari minyak yang dihasilkan dari proses produksi pabrik kelapa sawit itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni tingkat kesegaran buah, yang kedua kematangan, dan yang ketiga faktor dari proses produksi. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau misalnya tandan buah segar yang diproses di pabrik kelapa sawit tersebut masih dalam kondisi mentah atau dalam kondisi belum matang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat kematangan dari buah kelapa sawit itu dapat ditandai dengan adanya brondolan atau buah biji kelapa sawit tersebut jatuh dari pokoknya atau terpisah dari janjangnya. Namun kalau misalnya dari segi tingkat kematangan tersebut kita masih belum bisa melihat dalam artian masih mentah, itu dapat mempengaruhi dari faktor produksi. Tingkat kematangan itu nanti dapat ditimbulkan dari tinggi atau rendahnya rendemen. Bila kita melihat dari buah kelapa sawit tersebut, ketika buah mentah yang diolah di pabrik kelapa sawit, tentu dia akan menghasilkan atau berpengaruh terhadap rendemennya. Ketika buah mentah tersebut diolah, pasti di situ akan didapatkan rendemen yang kecil karena tingkat atau persentase dari minyak yang dihasilkan itu sangat minim. Bahkan dia bisa mempengaruhi buah-buah yang lain sehingga nantinya terjadinya penyerapan dan menimbulkan rendemen yang rendah. Di sisi lain, minyak yang mentah tersebut atau buah mentah yang dihasilkan dari proses produksi minyak kelapa sawit, nanti dia akan menghasilkan minyak yang memiliki kadar FFA-nya kecil. Kenapa demikian? Karena di situ belum ada terjadi reaksi atau perubahan sintesis dari pigmen klorofil menjadi pigmen karotin, sehingga minyak yang dihasilkan tentu memiliki FFA yang rendah. FFA tersebut ditimbulkan karena adanya proses pemisahan atau terpisahnya antara trigliserida dan gliserolnya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat bagaimana antara di proses pabrik kelapa sawit itu sangat menentukan dua faktor, sangat menginginkan dua faktor, yakni antara rendemen dan FFA-nya. Ketika rendemen yang dihasilkan tinggi namun FFA-nya jelek, tentu pihak dari pabrik kelapa sawit tersebut tidak menginginkan hal itu. Apalagi dia memiliki FFA yang rendah namun jumlah rendemen yang sangat kecil. Tentu dari sektor industri dia menginginkan antara kedua segi ini sangat berpengaruh dan berkesinambungan antara dua faktor. Maka dari itu bagi teman-teman yang memiliki perkebunan, kita sangat mengharapkan yang namanya dari proses pemanenan kelapa sawit tersebut dapat memilih dan memilah bagaimana buah yang dipanen itu dalam kondisi matang. Karena selain kerugian yang ditimbulkan dari sektor industri karena buah mentah tersebut dipanen karena memiliki rendemen yang kecil, tentu dari pihak pemilik dari perkebunan tersebut akan mengalami kerugian. Kenapa demikian? Karena buah yang seharusnya belum dipanen tersebut masih kondisi mentah dan memiliki jumlah kilo yang masih sedikit namun sudah dipanen, dan itu sangat mempengaruhi nantinya di sistem rotasi dan tingkat kesetresan dari buah kelapa sawit. Nah, demikian penjelasan mengenai kenapa kita harus memanen buah kelapa sawit itu dalam kondisi matang dan tidak dalam kondisi mentah. Karena di segi faktor kita dapat merugikan dari pihak industri, dan di sisi lain dari pihak perkebunan tersebut akan mengalami kerugian, yakni
terjadinya kerusakan di sistem tumbuhan itu sendiri. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.